Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Jadi di video kali ini, gue akan membahas 2 episode final dari kartun The Owl House season kedua yang berjudul Cloud in the Horizon dan King Tides. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dengan episode minggu lalu yang berjudul Cloud in the Horizon. Nah, episode ini dibuka dengan Belos yang sedang mempersiapkan mesin portalnya menuju dunia manusia. Lalu tiba-tiba The Collector muncul dan mengajaknya bercanda dengan mengejek Belos, namun Belos malah mencoba untuk menghajarnya. Bisa dibilang ini merupakan pertama kalinya Belos menunjukkan ketidaksukaannya terhadap The Collector. Dan momen singkat ini akan menjadi petunjuk apa yang bakal terjadi di episode berikutnya. Setelah itu, The Collector sempat menyarankan Belos untuk membuat Grim Walker lagi, tapi kali ini Belos sepertinya sudah tidak tertarik karena semua hasil eksperimennya selalu berujung dengan pengkhianatan. Belos mencoba untuk menenangkan The Collector yang sudah sangat tidak sabar ingin bisa bebas dari penjaranya, dan kita pun ditunjukkan kalau hari penyatuan akan bertepatan di area Tengkorak Titan, atau lebih tepatnya adalah tempat di mana Belos menemukan cermin yang menghubungkannya dengan The Collector. Scene berpindah dan memperlihatkan Odalia yang sedang mengirim pasukan Abomotron kepada Kikimora untuk dijadikan pasukan pertahanan. Di tempat persembunyi, Emmety bersama dengan kedua kakaknya mencoba untuk memberitahu ibu mereka mengenai rencana Belos. Ketika Alador datang, ia mempertanyakan kenapa Belos membutuhkan pasukan Abomotron yang sangat banyak. Namun Odalia membalas kalau keluarga Blake harus menempati perjanjian yang sudah dibuat, dan ia mengancam akan membuat anak-anak mereka terlibat dalam bisnis kali ini, serta ia juga sempat menyinggung mengenai suatu dokumen. Gue gak tahu dokumen apa yang dimaksud, entah itu dokumen perjanjian bisnis atau malah ini merupakan dokumen perceraian. Well, gue berani berkata seperti ini karena dalam episode ini kita bakal diperlihatkan dengan hubungan antara Odalia dan Alador yang sudah mulai retak. Sementara itu, Emmety dan kedua kakaknya ketahuan dan langsung ditahan oleh ibu mereka. Di tempat lain, Lu sedang memikirkan kondisi Emmety, sementara pasukan pemberontak sedang mempersiapkan rencana untuk bisa menghentikan hari penyatuan. Nah, untuk rencananya sendiri, Ida akan menggantikan posisi Rain di lingkaran Coven. Dengan begitu, ketika Draining Spell diaktifkan, mantra tersebut akan mengalami corrupted karena kutukan dari Ida. Oh ya, sedikit penjelasan, Draining Spell ini bertujuan untuk menghabisi para penyihir yang ada di Boiling Isle. Namun mantra ini hanya berpengaruh kepada mereka yang memiliki lambang sihir di tangan mereka. Jadi buat mereka yang tidak memiliki lambang sihir, seperti Luz dan teman-teman sekolahnya, tidak akan terpengaruh dengan mantra ini. Sebelum rencananya berjalan, Ida menunjukkan kepada Luz talisman yang sebelumnya sudah ia ukir, dan talisman miliknya berbentuk sebuah telur. Yap, bukan bentuk hewan namun hanya sebuah telur. Nah, tapi gue yakin kalau misal ini bukan hanya sekedar telur saja, karena di kemudian hari, talisman tersebut mungkin saja bisa menetas dan menunjukkan bentuk aslinya. Yang gue yakin kalau talisman milik Luz adalah seekor ular ataupun reptil yang lainnya. Tapi ya, itu hanya spekulasi gue aja. Kalian bisa berikan komentar hewan apakah yang bakal jadi bentuk dari talisman Luz. Atau mungkin pelesnya memang hanya berbentuk telur saja dan bukan hewan. Well, kita lihat aja nanti. Setelah itu, mereka membuat janji kalau mereka akan bertemu kembali setelah hari penyatuan nanti. Momen ini cukup menyayat hati, karena entah kenapa kayak suasana dari momen ini menunjukkan kalau misalnya bakal terjadi insiden besar nantinya. Ketika rencananya dijalankan, Luz diantar untuk bertemu dengan Willow, Gus, dan Hunter untuk menyelamatkan Emmety, sementara yang lainnya menuju ke atas Tengkorak Titan. Ketika sampai di rumah Blake, mereka sempat menghadapi penjaga di sana dengan cukup mudah, dan pada akhirnya Luz bisa bertemu kembali dengan Emmety, dan bla 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 bla. Intinya mereka akhirnya bisa ketemu, dan gua gak bakal tunjukin satu momen itu. Di tempat lain, Ida dan Rain sedang membicarakan mengenai rencana mereka yang kemungkinan dapat membuat Ida tidak bisa menggunakan sihir lagi. Namun Ida tidak mempermasalahkan hal ini, dan ia mengatakan kalau kutukannya mungkin akan selalu berada di dalam dirinya. Oh ya, di sini kita bisa melihat ada semacam animasi error yang cukup jelas banget. Gua awalnya mengira kalau misalnya ini tuh kesalahan dari orang yang mengupload episode ini, tapi ternyata ya error ini udah terjadi dari sananya. Ya meskipun begitu, ini nggak berpengaruh banget sih ke kualitas cerita, tapi cuman bikin gua salfok aja gitu. Sementara itu, Luz dan kawan-kawannya menyusup ke dalam pabrik milik Odalia sambil menyamar menjadi pasukan Coven. King yang diminta oleh Luz untuk menetap di belakang sempat mendengar perkataan dari The Collector yang sepertinya sudah lelah dengan Belos yang terus menahannya agar tidak dibebaskan.
Setelah itu, King melihat jejak bungkus permen yang mengantarkannya menuju Elador yang sedang merenung mengenai kehidupannya yang terasa hampa meskipun ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ketika Elador mengatakan kalau misalnya ia akan menghabiskan waktunya bersama dengan anak-anaknya setelah hari penyatuan nanti, King langsung memberitahu kalau tidak akan ada hari esok setelah hari penyatuan. Sementara itu, Odalia menunjukkan penemuan barunya kepada Kikimora dan ia pun segera menaiki Abamatron tersebut dengan sangat bahagia. Luz dan kawan-kawannya sempat ingin memasuki ruangan Elador, namun mereka malah ketahuan karena suara yang dikeluarkan oleh Hunter sangat dikenali oleh Kikimora. Tidak hanya mereka saja yang ditangkap, namun Amira dan Edric juga ketahuan ketika mereka mencoba untuk mencuri kapal milik Kikimora. Pada saat Odalia mengatakan hal yang tidak mengenakan mengenai Luz kepada Emmety, hal ini membuatnya menjadi sangat murka dan dengan gaya teriakan yang pernah ditunjukkan oleh Ida, Emmety meluncurkan berbagai pukulan untuk bisa melepaskan diri. Sementara Kikimora yang sedang menakut-nakuti Hunter sempat dihadang oleh Luz, namun ia segera mengatakan kalau Belos sudah mengetahui rencana pasukan pemberontak. Hal ini pun membuat Luz menjadi kepikiran mengenai Ida dan ia membuat rencana dengan gas tanpa diketahui oleh yang lain. Lalu tiba-tiba, perisai yang mengurung mereka langsung hancur dan itu semua karena kedatangan Elador yang membawa remote pengendali Abamatron. Pada saat Elador mencoba untuk memberitahu istrinya mengenai rencana Belos, ternyata Odalia sudah mengetahui hal itu dari awal dan alasan ia mau menuruti rencana Belos agar keluarganya bisa menjadi bangsawan di dunia yang baru. Mendengar hal tersebut, Elador menjadi sangat marah dan mencoba untuk menahan istrinya, namun Odalia langsung mengambil remote pengendali dengan sihir oracle-nya. Sementara Kikimora segera menculik Hunter dan ia sempat dihadang oleh anak-anak yang lain, tapi sayangnya ia berhasil melarikan diri. Dengan dipenuhi oleh amarah, Elador langsung menghancurkan semua penemuan milik keluarganya dan Odalia akhirnya mengalah dan langsung meninggalkan mereka. Dengan dipenuhi rasa cemas, Willow mencoba untuk mengaktifkan kapal terbang untuk mengembalikan Hunter, tetapi ketika Elador akan membantu dan menghampiri Luz, ternyata Luz sudah bertukar posisi dengan Hunter lewat bantuan gas. Jadi rencana sebelumnya adalah Luz meminta gas untuk menukarkan penampilannya dengan Hunter agar ia bisa menolong Ida. Oke, jadi begitulah seluruh cerita dari episode ini. Sekarang kita lanjut ke episode terakhir dari season kedua The Owl House yang berjudul King's Tide. Episode ini dibuka dengan King yang kembali terbangun di dimensi perantara. Nah, kali ini ia mendengar suara The Collector yang sedang berbicara dengan Belos. Ketika The Collector sadar akan kehadirannya, King langsung terbangun dari tidurnya dan sekarang ia sedang berada di atas kapal terbang bersama dengan Elador dan teman-temannya Luz yang sedang pergi menuju tempat hari penyatuan. Dalam perjalanan menuju ke sana, mereka sempat mengalami argumen, namun suasana kembali menjadi tenang setelah para Pelosman membagikan mereka makanan. Sementara di tempat perayaan, Belos menyambut orang-orang yang sudah hadir dalam hari penyatuan dan semua anggota Coven-nya berkumpul di atas lingkaran. Sebelum Ida menjalankan rencananya, ia sempat berpamitan dengan Rain dan Lilith. Momen ini cukup menyentuh sih, apalagi kalau misalnya kita mengingat kembali, Ida dan Lilith telah mengalami perselisihan yang cukup lama. Tapi ketika hubungan mereka membaik, situasi malah memaksa mereka harus berpisah kembali. Ketika Ida akan menjalankan rencananya, Belos malah memberitahu kalau terdapat perubahan susunan Coven, di mana Rain yang sebelumnya ditempatkan di antara Eberwolf dan Darius, kini harus bersebelahan dengan Adrian dan Terra. Tidak lama setelah itu, hari penyatuan pun akhirnya dimulai dan Belos segera kembali ke markasnya. Di sana, ia disambut dengan The Collector, ia sudah menantikan pembebasannya, tetapi Belos malah mengingkari janjinya dengan alasan ia hanya memiliki sedikit Titan Blood untuk bisa kembali ke bumi. Tidak lama kemudian, Kikimora datang dengan membawa Hunter di tangannya, tetapi Belos kembali mengkhianati orang terdekatnya dan ia juga membuang cermin The Collector menuju tempat pembuangan. Setelah itu, ia pun menghampiri Luz yang ia sudah duga kehadirannya dan untuk kedua kalinya, mereka pun saling berhadapan satu sama lain. Sementara itu, teman-temannya Luz sempat diserang oleh pasukan Abamatron milik Belos dan akhirnya mereka jatuh ke tanah, tapi untungnya dengan kondisi selamat. Sementara itu, Draining Spell sempat terganggu berkat kutukan Ida, tetapi Terra sudah menduga rencana tersebut. Eberwolf dan Darius sempat mencoba untuk melawan, tapi sayangnya mereka kalah jumlah dan semua pasukan pemberontak berhasil ditangkap. Dengan Rain yang asli ditempatkan dalam posisinya, Draining Spell kembali berjalan dan kini mereka sudah tidak punya harapan lagi untuk bisa menghentikannya. Di tempat lain, Luz berusaha keras untuk melawan Belos, tapi sayangnya kemampuannya masih belum cukup untuk bisa mengalahkannya. Ketika Luz akan dipetrify, ia berhasil mengakali Belos dan memasangkan simbol sihir ke tangannya.
Dan tidak lama setelah itu, gerhana matahari terjadi dan semua orang yang memiliki simbol di tangan mereka kini mulai diserap sihir dan sari kehidupannya. Mereka yang ingin melarikan diri malah ditahan oleh pasukan Abalmotron. Damn, ini momen kacau banget sih. Belos yang sedang kesakitan akhirnya mengeluarkan bentuk monsternya yang sempat kita lihat di episode Hollow Mind. Sementara itu, teman-teman Luz yang berhasil selamat segera menyelamatkan orang-orang dan pergi menuju tempat Belos berada. Untungnya, mereka sampai tepat waktu dan segera berusaha menahan Belos. Di saat King diminta bersembunyi oleh Gas, ia malah bertemu dengan Kikimora yang langsung mengatakan kalau draining spell hanya bisa dihentikan oleh The Collector. Yap, jadi selama ini Kikimora sudah mengetahui keberadaan The Collector karena ia sering mendengar percakapan antara Belos dengan si bocah bintang tersebut. Setelah itu, King meminta Kikimora untuk bertemu dengan The Collector dan mereka pun sampai di tempat pembuangan di mana semua jasad dari eksperimen Grimwalker ditempatkan di sana. Sementara itu, Luz dan teman-temannya masih berusaha keras untuk menahan Belos dan ketika Gas mencoba untuk menghentikannya dengan menunjukkan masa lalunya, kita sempat diperlihatkan dengan gambaran masa lalu Belos di mana ia kehilangan orang yang mirip dengan Hunter, dan setelah itu ia pun melakukan eksperimen Grimwalker. Ketika Belos melihat Hunter, tiba-tiba ia langsung menunjukkan wajah kasihan dan ia mengatakan kalau ia hanya ingin membantu Hunter. Namun ketika ia melihat talisman yang dibawa oleh Hunter, seketika Belos kembali mengamuk. Momen ini sempat menjadi perbincangan di grup diskusi kartun The Owl House di luar sana, di mana ada yang berpendapat kalau talisman yang dibawa oleh Hunter memiliki jiwa dari orang yang dikenal oleh Belos. Itulah alasannya kenapa ia tiba-tiba marah ketika melihat talisman tersebut. Tetapi gue lebih yakin kalau itu terjadi karena kebencian Belos terhadap sihir liar. Dan ya seperti yang kita tahu kalau talisman merupakan bagian dari sihir liar. Di tempat lain, King akhirnya bisa bertemu dengan The Collector dan ia meminta bantuannya untuk menghentikan draining spell, tetapi The Collector menolaknya karena terdengar membosankan. Dari sini, King sadar kalau misalnya The Collector memiliki sifat yang sangat kekanak-kanakan. Maka dari itu, ia membohongi The Collector dengan mengatakan kalau ia memiliki permainan yang bernama The Owl House. Tetapi permainan tersebut hanya bisa dijalankan dengan banyak orang dan orang-orang tersebut sebentar lagi akan menghilang. Bujukan tersebut berhasil memikat perhatian The Collector dan setelah itu King bisa melepaskannya dari penjara. Oh ya, di momen singkat ini, kita diperlihatkan dengan Rain yang mencabut lengan Ida yang sudah ditanamkan simbol sihir sebelumnya, yang mana hal ini membuat Ida tidak terkena efek mantra tersebut, tetapi kita masih belum tahu apakah kutukannya juga menghilang atau tidak. Setelah keluar dari penjaranya, kita akhirnya bisa melihat wajah asli The Collector yang jujur aja membuat gue sangat terkejut. Kenapa demikian? Well, itu dikarenakan sebelum episode ini dirilis, gue sempat melihat berbagai fan art dari karakter Luz yang dirasuki oleh The Collector. Nah, masalahnya, fan art ini mirip banget dengan wajah asli The Collector. Gue gak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi, entah sebelumnya ada seseorang yang membocorkan wajah asli dari The Collector, atau ya ini mungkin hanya kebetulan saja. Kalau misalnya kalian punya jawabannya, tulis di kolom komentar di bawah. Dengan dirinya yang sudah lepas dari penjara, kita bisa melihat betapa kuatnya karakter ini, mulai dari mengalahkan Belos dengan sangat mudah, hingga ia menghentikan draining spell dengan memindahkan bulan layaknya menggeser aplikasi di handphone. Merasa kurang puas, The Collector langsung mengubah area di sekitarnya menjadi tempat bermain. Ketika Luz dan teman-temannya sempat ingin kabur ke dunia manusia, kita bisa melihat terdapat sedikit cairan Belos yang menempel di tubuhnya Hunter. Sebelum mereka pergi, Luz kembali berulah dengan ingin menetap di Bowling Isle untuk menyelamatkan Ida. Jujur aja pada titik ini, gue udah mulai merasa muak dengan sifat Luz yang terus meninggalkan teman-temannya buat menyelamatkan orang lain. Ya gue ngerti kalau ini juga merupakan bagian dari sifat kepahlawanan Luz, tapi rasanya kayak makin kesini kesana tuh dia jadi kayak kelihatan egois dan kayak sok-sokan jadi pahlawan aja gitu. Tapi untuk kali ini, King malah melontarkan Luz dan kawan-kawannya ke bumi, sementara ia menetap di Bowling Isle untuk menghadapi The Collector. Pada akhirnya, Luz dan teman-temannya sampai di bumi, dan episode ini ditutup dengan Luz dan kawan-kawannya yang disambut oleh Carmilla ketika mereka tiba di rumahnya Luz. Oh ya, kita juga sempat diperlihatkan dengan plot twist terbesar dalam episode ini. Yap, terdapat sebuah berita mengenai seorang gadis yang pergi ke dunia katak dianggap hanya sebagai sebuah hoax saja. Tentu gadis yang dimaksud adalah Anne Buncoy dari kartun Amphibia. Apakah ini pertanda kalau misalnya kedua kartun ini berada di satu universe? Apakah kita bakal mendapatkan episode crossover dari kedua kartun ini? Atau ini hanya merupakan easter egg saja? Well, kita lihat saja nanti ke depannya.
Oke, jadi begitulah seluruh cerita dari 2 episode final season kedua kartun The Owl House. Episode ini memberikan kita banyak sekali momen tidak terduga, mulai dari Odalia yang benar-benar memiliki niat jahat, hingga pelepasan The Collector. Harus diakui, episode ini terasa seperti episode True Color dari kartun Amphibia. Terdapat sebuah peristiwa besar, dan pada akhirnya main karakter kita sama-sama berpindah ke dunia manusia. Hanya saja yang membedakan adalah tidak adanya momen tusbol. Ya, sebenarnya banyak banget hal yang pengen gue bahas dari episode ini, cuman karena gue masih belum sempat untuk membuat skripnya, dan juga gue udah kehabisan suara. Jadi ya mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!